nggak sih kalian natap halaman kosong atau layar laptop yang putih bersih terus rasanya buntu banget? Mau itu pas lagi kerja, ngerjain tugas, atau bahkan cuma cari ide buat hobi. Nah, ternyata ada satu kunci yang bisa ngebuka semua kebuntuan itu. Ini bukan sihir, tapi cuma sebuah pergeseran kecil dalam cara kita berkomunikasi. Yuk kita bongkar bareng kekuatan dari sugesti. Kita mulai dari sebuah pengetahuan yang jujur aja kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Ini gejala klasiknya. Pas kita merasa buntu, jalan pintas termudah itu ya meniru, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Ini bukan soal males loh, tapi lebih ke perasaan terjebak dan gak tahu harus mulai dari mana. Dan, ayo kita jujur, ini bukan cuma masalah siswa di sekolah aja, perasaan kayak gini tuh universal. Entah kamu seorang desainer, penulis, programmer, atau bahkan cuma lagi coba cari solusi buat masalah di kantor, kita semua pasti pernah ada di titik ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di otak kita waktu kita lagi ngalamin yang namanya hambatan kreatif ini? Kenapa rasanya susah banget buat keluar dari situ? Yuk kita lihat lebih dalam. Tanda-tandanya mungkin udah nggak asing lagi buat kalian. Susah banget mau mulai, rasanya kayak kehabisan bensin ide, dan ujung-ujungnya ya menunda-nunda kerjaan. Penting buat kita ingat, ini tuh bukan sekedar rasa malas biasa. Ini adalah kondisi psikologis yang beneran ada. Kalau di lingkungan belajar, dampaknya kelihatan jelas banget. Para siswa jadi pasif, cuma nunggu disuapin instruksi. Kreativitas dan inisiatif mereka seolah-olah mati suri, karena mereka nggak dirangsang buat mikir sendiri. Oke, kita udah paham masalahnya. Sebuah pintu kreativitas yang terkunci rapat. Pertanyaannya sekarang, apa kuncinya? Nah, ternyata jawabannya ada di satu kata yang sering kita salah artikan, sugesti. Nah, ini penting banget buat dipahami. Sugesti di sini tuh bukan soal hipnosis atau semacamnya ya. Sugesti di sini adalah soal kita mengajukan sebuah ide sebagai sebuah kemungkinan, bukan sebagai perintah yang kaku. Ini tuh cara buat mancing pikiran kita supaya mau menjelajah, bukan malah membatasinya. Coba deh, lihat bedanya di sini. Di sisi kiri, kita punya model lama yang serba instruksi. Kaku banget. Hasilnya, kepatuhan iya, tapi kreativitas enggak. Nah, di sisi kanan, gurunya bertindak sebagai pemandu, bukan diktator. Suasananya jadi santai dan lihat hasilnya. Ide-ide justru mulai bermunculan. Oke, konsepnya menarik banget. Tapi gimana cara kita menerapkan ini di dunia nyata? Ternyata ada beberapa alat sederhana yang bisa kita pakai. Metodenya sebenarnya simpel banget. Pertama, ciptakan suasana yang nyaman dan rileks, mungkin dengan musik. Kedua, kasih suntikan semangat positif buat bangun kepercayaan diri mereka. Dan yang paling penting, ketiga, biarkan mereka berkreasi dengan bebas, tanpa ada tekanan harus sempurna atau takut salah. Terus, apa sih yang terjadi di dalam otak kita? Proses ini tuh sebenarnya bantu ngejembatanin sisi otak kita yang intuitif dan kreatif dengan sisi yang logis dan terstruktur. Suasana yang santai ngebebasin ide-ide liar buat keluar. Sementara pikiran logis kita bantu nangkap dan nyusun ide-ide itu. Teorinya sih kedengarannya bagus banget ya. Tapi beneran berhasil nggak sih dalam prakteknya? Nah, sekarang kita lihat buktinya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya bisa? Cuma dengan mengubah sedikit cara kita ngasih umpan balik, bener-bener ada hasil yang bisa diukur. Untuk menjawab itu, ada sebuah penelitian menarik di tahun 2021. Para peneliti ngambil sampel mahasiswa, terus membaginya jadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok dikasih perlakuan yang sedikit berbeda. Jadi begini, kelompok pertama cuma dapat umpan balik opini. Simpel banget, kayak, idemu bagus, titik. Kelompok kedua dapat umpan balik sugesti. Misalnya, idemu bagus dan inovatif. Coba deh cari info tambahan buat melengkapinya. Nah, kelompok ketiga, mereka nggak dikasih umpan balik sama sekali. Dan inilah hasilnya. Coba lihat baik-baik grafik ini. Garis yang biru itu kelompok yang dapat umpan balik sugestif. Skornya langsung meroket, sementara 2 kelompok lainnya hampir nggak ada pergerakan. Perbedaannya dramatis banget, dan ini nunjukin sesuatu yang sangat penting. Coba kita lihat angka akhirnya. Kelompok sugesti dapat skor rata-rata 72,37. Kelompok opini cuma 42,07. Dan yang paling mengejutkan, kelompok yang sama sekali nggak dapat umpan balik, skornya 41,77. Artinya apa? Umpan balik idemu bagus doang, itu hampir nggak ada bedanya sama sekali dengan nggak ngomong apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Sebuah perubahan super kecil,
Cuma nambahin satu kalimat buat membuka jalan eksplorasi bisa menghasilkan peningkatan kreativitas lebih dari 72%. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, ini adalah sebuah transformasi. Dampak yang sebesar ini nunjukin kalau kita tuh nggak cuma lagi ngomongin soal teknik mengajar biasa. Ini adalah tentang perubahan pola pikir yang jauh lebih fundamental. Teknik sugesti ini sebenarnya adalah jantung dari sebuah ide besar yang disebut pembelajaran berbasis inquiry. Intinya sederhana, kita belajar paling efektif justru saat kita aktif bertanya dan menyelidiki sendiri, bukan cuma jadi penerima pasif. Inilah inti dari semuanya. Sugesti itu bukan cuma hiasan. Sugesti adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin penyelidikan dan rasa ingin tahu kita. Tanpa sugesti, tanpa ada ide-ide awal untuk diuji, proses penemuan itu nggak akan pernah bisa dimulai. Dan dalam praktiknya sehari-hari, sugesti bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Waktu kita mengajukan proposal, membentuk hipotesis, atau bahkan sekedar menimbang sebuah pilihan, kita itu sebenarnya lagi menggunakan sugesti untuk menjelajahi berbagai kemungkinan. Metafora ini benar-benar merangkum semuanya dengan indah. Setiap ide kreatif, setiap hipotesis itu seperti sebuah kunci. Kita nggak tahu apakah kunci itu bakal berhasil, tapi kita terus mencobanya. Dan kadang-kadang satu kunci yang tepat bisa membuka sesuatu yang luar biasa. Jadi, saya akan tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Bagaimana jika terobosan besar berikutnya dalam hidup atau pekerjaan kalian itu bukan datang dari sebuah jawaban baru, tapi justru dari sebuah sugesti yang lebih baik? Coba pikirkan, pertanyaan apa yang akan kalian ajukan hari ini untuk membuka pintu potensi kalian sendiri?